Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu bersama dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingatkan kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi beberapa kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja. Ini dia. Ada energi dari Nine of Swords, posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari Five of Cups. Wow. Ya. Kemudian ada energi dari The Tower. Kemudian ada energi dari The Lovers. Kemudian energi dari Eight of Wands reverse. Kemudian ada energi dari The High Priestess reverse. Kemudian ada energi dari Nine of Pentacles di sana. Kemudian ada energi dari The Sun. Kemudian ada energi dari Six of Cups reverse. Dan berikutnya di situ ada energi dari Two of Wands posisinya reverse. Nah, jadi wow, ini tuh si pasangannya kamu di saat sekarang lagi ancur-ancuran itu dia. Sesungguhnya di situ ya, lagi ancur-ancuran, lagi kayak berantakan banget keadaannya dia. Jadi kayak seperti hidupnya dia itu tuh lagi, dunianya dia lagi runtuh gitu. Dunianya dia itu tuh lagi kayak mengalami sebuah perubahan yang sangat amat besar ya, kayak seperti gempa gitu ya, seperti sempat mengalami gempa yang cukup dahsyat gitu ya. Nah, dan untuk di saat ini perjuangannya dia adalah perjuangan untuk melepaskan diri dan menyudahi melepaskan diri, menyudahi ataupun merapikan kembali hidupnya dia. Nah, begitu ya untuk di saat sekarang perjuangan dari si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Nah, jadi memang kayak ancaman-ancaman bahwa hubungan kalian akan berakhir itu tuh sudah banget ya di depan mata. Dan beberapa tentu saja kaum Sagittarius kamunya bisa aja sudah terpisah memang dengan si seseorang ini. Gitu. Jadi kalau Mari lihat kan bisa ya kemungkinan besar bahwa hubungan ini tuh sedang posisinya itu tuh kandas atau menuju, memang kalau bahasa dramatisnya Mari ya. Jadi ini tuh hubungannya menuju ke arah kehancuran. Gitu loh. Ya, gagal jadinya relationship ini tuh untuk dilanjutkan, gagal untuk dipertahankan. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin saja memang ada sebuah kejadian yang begitu dramatis gitu ya, kejadian yang besar gitu di antara kalian berdua. Jadi sehingga pola, suasana, keadaan dari relationshipnya kalian berdua ini tuh juga jadinya tuh berubah gitu loh. Jadi memang ini tuh kayak tidak kemampuan baik itu tuh kamu, baik itu tuh dia mempertahankan sebuah relationship itu tuh Mari bilang sih nampaknya lagi lemah-lemahnya gitu ya, lagi sama-sama energinya itu tuh lagi turun gitu loh. Nah, jadi kayak kesadaran untuk mempertahankan hubungan, menjaga hubungan, meningkatkan hubungan itu tuh lagi tidak ada, baik itu tuh dalam dirimu dan baik itu tuh dalam dirinya dia. Nah, seperti itu ya. Memang kayaknya pilihan untuk berpisah boleh kalian akan anggap itu pilihan yang jauh lebih baik ketimbang untuk bersama. Gitu ya. Nah, akhirnya demikian. Walaupun tentu saja bagi si dia perpisahan dengan kamu ya bukan perpisahan yang mudah ya. Enggak perpisahan yang gampang. Gitu loh. Karena bisa orang ini tuh merasa dianya ditinggalkan pas dia lagi sayang-sayangnya gitu. Nah, jadi kayak perubahan dalam hubungan kalian ini itu tuh perubahan yang kok kayaknya perubahan seperti sedang kena serangan dari negara api, gitu loh.
seperti di luar dari penalarannya dia, kemampuannya dia menalar gitu. Ya, di luar dari prediksinya dia. Jadi mungkin seseorang ini tuh pernah kayak ngerasa, wah ini hubungan dengan kamu tuh hubungan yang sangat menjanjikan. Hubungan yang luar biasa. Jadi dia sempat percaya betul sama kamu. Yakin dia gitu ya. Bahwa kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, kamu akan memilih untuk tetap berkomitmen dengan dia gitu. Kamu jadi kayak ya sempat dia rasa kayak gimana pun hidupnya kamu itu tuh tidak akan lagi kamu pilih tanpa si dia gitu ya. Tapi ternyata gitu ya nggak gitu juga kali gitu loh ya. Ternyata kamu bisa-bisa aja gitu ya, bisa-bisa aja dengan segala macam triggeran dalam hidup pribadinya kamu ya, sehingga itu tuh menjadi pertimbangan bagi kamu gitu. Nah jadinya kamu yang kalaupun kamu sempat cinta mati sama dia, ya cinta itu ya hilang. Tadinya betapa kuatnya kamu untuk memegang komitmen dengan si dia, komitmen itu tuh justru kamu lepaskan ataupun kamu banting, kamu campakkan, kamu buang. Nah gitulah jadinya ya di sana. Jadi kalau melihat memang begini ya, kalau dengan si dia mungkin bukannya kamu dengan tujuan mau menutup diri ya dari si dia ya. Maksudnya kayak mau bilang udah pisah aja, udah nggak mau lagi sama dia gitu. Tapi boleh-boleh model dari relationship-nya kalian ini tuh maunya kamu rubah gitu loh. Jadi kayak ibaratnya tidak ada tanggung jawab mengikat bagi kamu sebagai pasangan bagi dia gitu ya. Kamu nggak mau terikat, kamu maunya itu tuh ada kelonggaran bagi kamu, ada keleluasaan bagi kamu. Nah seperti itu. Jadi bukan yang benar-benar mau cut off habis, bukan. Hanya saja dia berubah jenis dari relationship-nya kalian, berubah ritme dari hubungan kalian, berubah kebiasaan-kebiasaan dari hubungan kalian gitu. Nah kalau ternyata hubungan kalian ini tuh belum sebegitu lamanya, let's say ini hubungannya masih sekian minggu kah, sekian bulan kah ya, yang jelasnya belum genap sampai setahun. Bisa-bisa ya ini maaf-maaf aja, si dianya bersama dengan si dia itu sebenarnya kamu jadikan sebagai ajang ya, sebagai ajang untuk having fun-nya kamu doang gitu loh. Kamu bukan mau berkomitmen dengan dia paling jauh. Yang kamu mau untuk di saat ini tuh teman tapi mesra saja, enggak lebih daripada itu. Betul. Karena beberapa seseorang ini tuh jadinya mari lihat ya. Dalam hidupnya kamu orang yang terlibat dekat beraroma tentang cinta-cintaan, asmara-asmaraan, romantis-romantisan. Itu tuh bukan hanya dia satu ya. Tapi ada orang lain, mari lihat di sini. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mengisi dunia happy-happynya kamu dengan lagak-lagak cinta-cintaan, ya bukan dia seorang. Ada lagi yang lain, mari lihat di sini. Mari nggak tahu entah berapa ya. Tapi yang jelasnya bukan dia satu. Setidaknya itu tuh ada dua. Dia satu dan ada satu lagi di sana. Gitu. Kalau mari lihat ya. Jadi kayak ya mungkin kamu hanya jadikan dia sebagai selingan hidupnya kamu doang. Nah seperti itu ya. Di sana. Nggak sangka-sangkanya gitu ya, tiba-tibanya kamu kayak membuka diri kepada cowok lain, kepada cewek lain gitu. Dan ya tentu kalau kamu menjadikan dia pilihan, wah hancur banget hati si kawan, hancur banget gitu loh. Dia memilih kamu satu-satunya, ternyata kamu membuat dia bukan menjadi pilihan satu-satunya.
Jadinya dia kayak seperti kamu jadikan variasi. Variasi mengisi hidupnya kamu, mengisi hari-harinya kamu. Gitu. Ya kecewa dong. Kecewa dong si dianya. Itu. Ya. Namun walaupun dia kecewa berat, hancur banget si dianya. Ya. Tapi bisa dia itu tuh dia cepet ini tuh ya, berpikir mengkondisikan diri dia untuk bisa berakting. Ya, biar bisa dia berakting bahwa ada ataupun tidak adanya kamu sama aja, dia akan baik-baik saja kok, gitu. Nggak mau juga dong hancur harga dirinya, udah hatinya hancur gara-gara kamu, ekspektasinya dia hancur gara-garanya kamu, gitu ya. Penampilannya dia dalam dunia nyata ini tuh juga kayak kelihatan hancur, lo yang nggak mau lah dia. Jadi si seseorang ini tuh akan berusaha mati-matian ini ya, untuk kayak menunjukkan kepada dunia ini bahwa dia baik-baik aja gitu di sana. Bahwa hidupnya dia itu tuh lagi happy disco saja di sana ya. Jadi kayak nggak ada pengaruh apa-apa dalam hubungan kalian ini. Itu yang mau dia tunjukkan ya, terutama kehadapannya kamu. Gitu. Bahwa dia nggak butuh kamu juga, bahwa dia nggak butuh kamu nggak berharga, kamu nggak memberikan efek apapun dalam hidupnya dia, gitu ya. Pokoknya pengaruhnya kamu mau dia nihilkan, gitu. Walaupun bukan seperti itu dalam jiwanya dia. Kalau jiwanya dia bisa hancur lebur, tapi dia akan pasang topeng. Dia tersenyum, dia tertawa, hatinya dia riang gembira. Jadi dia terbelah ya, terbelah. Bagaimana dia yang ada dalam jiwanya yang menangis meraung-raung, tapi dia tutupi dengan dandanan cantik, penampilan menawan, gitu ya, aktivitas bekerja dan sebagainya. Jadi dia tidak membiarkan dirinya dia down ya, terlihat lahir dan batin down. Batin boleh down, tapi secara lahiriah ataupun di dunia material ini ya, di dunia nyata, ya dia harus berbeda 180 derajat. Jadi terbelah ini ya seseorang ini untuk di saat sekarang, gitu loh. Kalau di toilet dia bisa walaupun hanya menghabiskan waktu 3 menit. Ini apanya aja ini ya, analoginya aja ya, atau ilustrasinya aja ya. Dia menghabiskan 3 menit dalam toilet untuk nangis misalnya gitu, atau untuk meringis gitu. Tapi begitu dia buka pintu toiletnya, ini kayak film-film Amerika sana loh, buka pintu toilet, udah langsung touch up makeup ya, pasang senyum manis lagi untuk ngepresent dirinya dia di hadapan dunia ini gitu lah, terutama di hadapan kamu. Gitu ya. Jadi kayak tidak mudah. Ternyata dia sadari bahwa tidak mudah, tidak sebegitu indahnya, tidak sebegitu luar biasanya ketika dia memilih bersama dengan kamu. Ternyata konsekuensinya juga itu tuh sangat amat besar ya ke dirimu, gitu lah. Jadi kalau di dalam hati dia bisa katakan kamu adalah si penghancur gitu. Tapi kalau di mulutnya dia, misalnya nih ada yang orang tahu tentang hubungan kalian, nanti dia bisa itu menyatakan sebaliknya. Enggak kok, dia enggak sayang kamu, kamu jelek, kamu bukan tipenya dia. Sangat bisa banget kayak gituan. Gitu. Ya. Kamu kaleng-kaleng di matanya dia. Dia enggak peduli mau bagaimana kamu. Mau selingkuh pun kamu misalnya.
Kamu menghadirkan orang baru karena ada aromanya, aroma perselingkuhan di sini kalau Mari lihat ya, untuk beberapa. Kamu mau hadirkan 100 perempuan, 1000 laki-laki dalam hidupnya kamu, nggak ngurus katanya. Padahal justru itu yang bikin dia saat sekarang tuh lagi kacau balau, nggak karu-karuan. Jadi di sana tuh keadaan dia tidak baik-baik saja. Beda dengan kamu, ya Sagittarius. Kalau kamu mah udah joget dompet aja kerjaan kamu ini kalau mau lihat kan. Joget dompet gitu. Kalau dia maksain diri untuk bisa joget dompet, padahal kalau dalam jiwanya dia tadi kata Mari sedang hancur berkeping-keping gitu loh. Dan ya sebelum dia bisa menyatukan kembali jiwanya dia yang hancur gara-gara kamu, dia akan memulai dengan acting dulu gitu ya, sampai actingnya dia ini tuh mewujud nyata menjadi keadaan yang sebenarnya dalam dirinya dia gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh Mari lihat belum bisa move on ini dengan cepat dari kamu. Dia akan butuh waktu yang lumayan panjang ini ya, bahkan bisa sampai bertahun-tahun ini untuk merilis trauma-traumanya dia dari hubungan dengan kamu. Janganlah dibilang trauma-trauma ya, kayak kamu banyak banget melakukan kesalahan. Mari bilang trauma aja ya. Karena pasti dia ini pengalaman traumatis untuk dia, udah pasti itu. Jadi dia butuh waktu untuk sampai bertahun-tahun lamanya ini. Walaupun mana mungkin Cici Mari misalnya kamu bilang ya. Orang kami aja baru deket itu tuh hanya hitungan minggu doang kok Ci. Durasi tidak menentukan seberapa lama orang bisa healing. Ya. Orang yang nggak pernah punya kedekatan apapun aja bisa kayak mengalami trauma untuk jatuh perasaan. Ya. Apalagi yang udah sempet misalnya baru seminggu kah, 2 minggu atau sekian bulan doang gitu ya. Ya pokoknya sudah sempat ada interaksi yang begitu dekat. Gitu. Jadi kalau menurut Mari durasi bersama tanda petik intim itu tidak lantas memberikan pengaruh ya kepada trauma gitu ya, dan penyembuhan akan trauma gitu ya kalau menurut Mari pribadi di sana. Jadi kalau kamu merasa bahwa semuanya sedang baik-baik saja, tapi si dia wah gitu ya, macam kiamat itu ya, mengguncang sekali bagi dia. Jadi bawaan itu tuh sedih aja gitu. Tapi tidak banyak orang yang tahu, terutama dari hadapannya kamu. Dia tidak mau menunjukkan bagaimana kehancurannya dia untuk di saat-saat ini gitu ya. Yang kamu perlu ketahui bahwa keadaannya dia baik-baik saja, kamu lihat luar biasa gitu ya, dianya wow sekali di situ gitu. Itu yang mau dia pastikan bagaimana gambarannya dia di dalam penilaian-penilaiannya kamu gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, berikut energi dari Gemini, hadir energi dari Aries, berikut Sagittarius, ada energi dari Virgo di sana, Scorpio lagi, Aries lagi, berikut energi dari Leo, Pisces ada, dan Gemini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video Sagittarius Mari yang lainnya.